datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita percaya Dia hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini.
Oke, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kuasai setiap pikiran kami. Kami tolak setiap roh yang mengganggu pikiran kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pikiran kami fokus, rindu akan kebenaran firman. Agar firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi memakan tempat dalam hati kami, dalam hidup kami, dan mengubah hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Pakai bibir mulut hamba-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan berasal daripada-Mu. Sehingga pada saat ini Tuhan, setiap kami yang mendengar, kami diberkati, kami dikuatkan oleh firman-Mu sore hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, ya kita bersyukur sore hari ini Tuhan memberikan cuaca yang baik bagi kita. Kita bisa berkumpul lagi sore hari ini, dan kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini adalah, judul firman Tuhan adalah resep untuk hidup diberkati. Bagaimana resep supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan? Kalau Bapak Ibu datang ke dokter, biasa dokter kasih resep, tulis obat ya. Minum obat ini 3 kali sehari ya, selama beberapa hari ya. Kalau Bapak Ibu minum salah obat, ya bukan tanggung jawab dokter. Jadi biasanya dokter kasih menulis resep. Kalau kita ikuti resep itu, maka obat itu akan menyembuhkan kita. Atau kalau kita masak sesuatu, ibu-ibu yang masak biasanya ada resep ya, bagaimana masak ikan ini, pakai resep apa ya, pakai bumbu apa, itu ada resepnya masing-masing ya. Itu jadi tanpa resep maka mungkin masakannya kurang pas, kurang enak ya. Tapi kalau ikuti resepnya, maka masakannya pasti enak ya. Ya sama dengan kita, kunci atau resep supaya kita diberkati oleh Tuhan, ternyata juga ada resepnya ya, supaya kita diberkati oleh Tuhan ya. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Mazmur 112 ayat 1. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Oke, terima kasih Mama Asan yang sudah membacakan firman Tuhan. Satu ayat aja yang menjadi perenungan kita sore hari ini ya. Nah, dikatakan bagaimana supaya kita diberkati oleh Tuhan ya. Ya, Abraham diberkati oleh Tuhan ya, cucunya. Dan akhirnya Tuhan juga menggenapi janji-janjinya kepada Abraham ya, sehingga dia menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan ya, baik secara harta dan juga secara rohani, jadi diberkati oleh Tuhan ya. Salomo juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan bilang Tuhan akan memberkati Salomo karena ayahnya Daud ya. Dan Salomo diberkati Tuhan dengan kekayaan yang melimpah, dengan hikmat yang melimpah dari Tuhan ya. Semua itu sudah berasal dari Tuhan ya. Dan saya percaya bahwa kita pun ya akan diberkati oleh Tuhan kalau 3 hal ini yang kita mau lakukan dalam hidup kita sesuai dengan firman Tuhan kita sore hari ini. Yang pertama adalah bersyukur dan memuji Tuhan. Tadi pembacaan kita tadi diawali dengan kata haleluya. Haleluya itu artinya terpujilah Tuhan. Supaya kita dapat diberkati oleh Tuhan ya, yaitu bersyukur dan memuji Allah. Pujian harus naik kepada Allah supaya berkat Tuhan turun kepada kita. Nah. Ya. Jangan bersungut-sungut dan naik, maka bukan datang berkat dan datang ya. Datang musibah, datang kutukan ketika kita bersungut-sungut ya. Seperti orang Israel ya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Akhirnya mereka pun mati di padang gurun. Tuhan menghukum mereka. Tapi Yosua dan Kaleb hanya 2 orang yang mereka selalu bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan ya. Ketika air menjadi pahit, mereka tetap bersyukur kepada Tuhan ya. Tapi orang Israel yang lain mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka ingin melempari Musa dengan batu karena airnya pahit. Padahal Tuhan hanya izinkan air itu pahit supaya menguji kesabaran mereka dan ketaatan mereka kepada Tuhan ya. Tapi mereka bersungut-sungut, mereka
mengutuki Tuhan, ya mereka memberontak kepada Tuhan ketika air pahit. Ya, sama dengan kita mungkin ya, bukan air yang pahit, mungkin pengalaman yang pahit ya. Kalau kita dapat pengalaman yang manis enak kita ya, berkat Tuhan turun, sehat luar biasa, sukses, kita bisa bersyukur ya. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita masih dalam pengalaman yang pahit. Masihkah kita masih bersyukur atau kita bersungut-sungut ya? Tetapi firman Tuhan mau mengajari kita pada sore hari ini bahwa apapun keadaannya kita mau belajar bersyukur, memuji Tuhan. Ya, mungkin hari ini kita masih dalam dalam keadaan yang sulit. Tapi kalau Bapak Ibu belajar terus naikkan syukur, pujian kepada Tuhan, saya percaya suatu saat Tuhan akan mencurahkan berkatnya kepada kita. Ya, jadi hal yang pertama adalah mengucap syukur ya. Firman Tuhan bilang mengucap syukur di dalam segala hal. Tiap ucapan syukur yang naik kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Berkat Tuhan pasti akan turun ketika kita mengucap syukur ya. Syukur dan sekarang maka Tuhan akan memberkati setiap orang yang belajar untuk mengucap syukur ya. Ada Nabi Habakuk ya. Nabi Habakuk bilang, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, kambing domba lari, namun aku tetap bersyukur, beria-ria memuji Tuhan. Ada lagunya ya, sekalipun pohon ara tidak berbuah dan pohon zaitun mengecewakan. Jadi sekalipun pohon ara tidak berbuah ya, mau pergi ke kebun tidak ada yang berbuah. Mau lihat kandang sapi sudah hilang semua ya. Tapi dia bilang dia tetap beria-ria dan mengucap syukur, bernyanyi kepada Tuhan ya. Tetaplah mengucap syukur karena hanya tangan Tuhan yang mampu mengangkat kita dari bawah ke atas ya. Jangan bersungut-sungut. Firman Tuhan datang melalui Nabi Elisa. Elisa bilang besok akan terjadi kelimpahan di kota Samaria. Dan ajudan raja itu bilang sama Elisa, tidak mungkin akan terjadi kelimpahan sekalipun Tuhan yang kasih turun berkat, tidak akan mungkin katanya. Dan Elisa berkata kepada ajudan itu, benar katamu, besok memang terjadi kelimpahan di kota Samaria, tapi engkau tidak akan memakannya, engkau tidak akan menikmatinya karena engkau akan mati kalau engkau tidak akan menikmati. Tapi dia bilang, oh enggak mungkin. Dia meragukan kuasa. Dan benar Bapak Ibu ya, gerbang Samaria itu dulu kelaparan terjadi, makanan yang begitu melimpah sampai mereka gak sanggup makan sesuai dengan kata firman Tuhan. Dan ajudan yang bilang bahwa Tuhan tidak mungkin terjadi sekalipun Tuhan turunkan berkat, tidak mungkin terjadi. Dia diinjak-injak oleh masyarakat yang banyak. Mereka saking banyaknya mereka datang berebut makanan, mereka menginjak-injak dia. Dan akhirnya ajudan itu mati. Tepat seperti yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Dia melihat kelimpahan tapi dia tidak menikmatinya karena dia diinjak orang dan akhirnya dia mati. Kenapa dia mati? Karena Tuhan marah, karena dia meragukan kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau supaya kita mempercayai kuasa Tuhan. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Ya, Dia Allah yang kaya, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Ketika pujian dan penyembahan serta ucapan syukur dinaikkan, maka berkat Tuhan turun di dalam hidup kita. Nah, itu ya. Yang pertama, resep yang pertama adalah memuji Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ini penting sekali. Saya harap Bapak Ibu menghafalnya pulang dari tempat ini ya, untuk diberkati Tuhan. Yang pertama harus mengucap syukur dan memuji Tuhan. Kalau selama ini kita bersungut-sungut, kita minta Tuhan ampuni kita, dan kita mau belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Tapi saya mengucap syukur belum datang berkat, mengucap syukur belum datang juga. Ya, tetaplah mengucap syukur. Ada saatnya ketika Tuhan memberkati kita, kita akan merasa heran karena Dia memberkati kita dengan luar biasa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 5.000 orang dengar firman Tuhan, terus mereka tidak ada makanan, dan salah satu murid Yesus yang bernama Filipus datang kepada Yesus dan berkata kepada Yesus, Guru, bagaimana dengan orang banyak ini? Bagaimana kita kasih makan 5.000 orang ini? Tidak mungkin.
Karena makanan kita tidak mungkin cukup. Ya memang tidak cukup ya, 5 roti dan 2 ikan. Itu makanan seorang anak kecil. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa mereka harus memberi makan 5.000 orang ini. Tapi Filipus bilang, oh tidak mungkin Tuhan, mana bisa cukup. Tapi akhirnya Tuhan mengambil roti, 5 roti dan 2 ikan punya seorang anak kecil ya. Tuhan Yesus mengucap syukur, menaruhnya di atas kepala dan mengucap syukur. Tiba-tiba bisa aja cukup memberi makan 5.000 orang ya, sampai juga ada sisanya ya. Ya seperti itu, ketika kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan ya, maka berkat Tuhan akan turun bagi kita. Apa yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan ya, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua ya, resep yang kedua adalah takut akan Allah. Jadi kalau kita mau diberkati Tuhan, bukan hanya mengucap syukur aja, tapi yang kedua adalah takut akan Allah. Apa yang takut akan Allah? Bukan kita melihat Tuhan terus kita takut, kita lari, takut. Bukan. Takut akan Allah itu artinya kita menghormati Allah, ya, memuji Allah, menghargai Allah sebagai pencipta dan Bapa surgawi kita. Jadi takut akan Allah itu bukan ketakutan melihat Tuhan, tapi kita menghormati Allah, memuji Allah. Kita tidak mau melakukan dosa karena kita takut kepada Tuhan. Kita menghargai Tuhan yang telah berfirman kepada kita. Ya, itu yang disebut dengan takut akan Tuhan. Ya. Seperti anak-anak diharapkan untuk menghargai orang tua mereka dan menghormati orang tua mereka, maka orang tua akan memberikan apa yang mereka minta. Jadi orang yang takut akan Allah itu dia menghargai Allah, sehingga dia tidak berbuat dosa karena dia menghargai Allah. Ya. Kalau curi senang nggak? Saya senang juga kalau curi ya, ambil uang orang nggak perlu capek-capek ya, langsung ambil uang orang enak. Senang ya curi ya, nggak perlu kerja curi. Tetapi Bapak Ibu, saya tidak melakukannya karena saya takut kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata jangan mencuri. Jangan bersinah ya, senang kalau bersinah. Kalau sebenarnya saya manusia senang ya, siapa yang nggak mau bersinah dengan wanita atau dengan pria selingkuh? Senang semua orang ya. Tetapi kita tidak melakukannya karena kita takut kepada Tuhan. Bukan takut kepada manusia. Ya, apalagi ya, minuman keras, judi, senang judi. Siapa yang nggak mau juga senang judi kalau sebenarnya ya. Tapi karena Tuhan melarangnya, harus taat kepada apa yang Tuhan sudah larang. Ya, itu yang disebut dengan takut akan Tuhan. Ya, kita taat kepada apa yang Tuhan firmankan, itu disebut dengan takut akan Tuhan. Dan orang yang taat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan bilang permulaan hikmat dan berkat adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian, karena oleh aku umur diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Kembali takut akan Tuhan adalah sikap yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika Allah disenangkan, maka Allah pasti memberkati kita. Ya, di dunia ini ada dua hal ya, berkat dan kutuk. Itu tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 6 dan Ulangan 28 ayat 28 ayat 15 sampai 19 ya. Kalau Bapak Ibu membaca di sana dibilang, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa, diberkati engkau keluar masukmu, dimanapun engkau berada engkau diberkati. Kalau kita membaca Ulangan 28 ayat 15 sampai 19, kebalikannya. Tuhan bilang, jika engkau tidak taat kepadaku, maka terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau dalam pekerjaan, terkutuklah keturunanmu, terkutuklah semua yang engkau kerjakan. Nah, itu dalam Ulangan 28 ayat 15 sampai 19. Tuhan menyampaikan pesan ini kepada umat Israel ya. Kalau mereka taat kepada Tuhan ya, takut Tuhan, maka mereka akan diberkati dimanapun mereka
bekerja. Tapi kalau mereka tidak takut Tuhan, firman Tuhan apa, terkutuklah mereka. Ya bahaya kita mau kerja terkutuk. Apa yang bisa kita hasilkan kalau Tuhan sudah mengutuk kita? Tapi kalau kita taat kepada firman-Nya, takut kepada Tuhan, Tuhan bilang diberkatilah engkau kemanapun engkau pergi. Apa yang kau kerjakan akan diberkati dan dibuat menjadi berhasil. Ya, nanti. Oke, yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana resep untuk hidup diberkati. Yang ketiga adalah suka akan firman Tuhan. Ya, ini sesuatu yang tidak kita duga, tapi ternyata firman Tuhan bilang supaya kita diberkati Tuhan, kita harus suka akan firman Tuhan. Ya, Alkitab yang Bapak Ibu pegang, kadang-kala kita orang Kristen itu tidak suka akan firman Tuhan. Punya Alkitab 10 biji, simpan di lemari, nggak pernah dibuka dan dibaca. Disusun aja banyak-banyak, tidak dibaca. Mungkin pagi-pagi kita kaget bangun pagi-pagi, bukan baca Alkitab dulu ya, HP dulu, mana HP? Lihat Facebook dulu, lihat YouTube dulu. Kita lupa baca firman, ya. Jadi pagi-pagi baca dulu firman Tuhan ya, jangan baca yang lain. Ya, bahwa orang yang mencintai firman Tuhan, mereka akan disertai oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Ya. Itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang suka akan firman Tuhan, ya, mereka itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mereka kemanapun mereka bekerja disertai oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Ya, sekolah minggu kita setiap minggu itu ada ayat hafalan. Ayat hafalan satu minggu, satu ayat firman Tuhan yang mereka hafal. Tapi ada anak-anak yang hafal, ada juga tidak hafal ya. Kalau ayat hafalannya panjang, nggak mau ke sekolah minggu. Panjang ayat hafalannya. Jadi nanti tahun depan kita rencana di sekolah minggu kita harus ada hadiah-hadiah ya. Kalau anak sekolah minggu ada yang hafal ayat hafalan, harus dikasih hadiah supaya mereka lebih semangat, lebih rajin untuk menghafal ayat hafalan firman Tuhan ya. Dan saya percaya kalau anak-anak kita dari kecil mereka menghafal ayat firman Tuhan dan melakukannya sejak kecil ya, saya percaya mereka akan menjadi orang-orang yang diubahkan Tuhan, orang-orang yang hebat di kemudian hari ya. Kita pulang sore hari ini, kita hafal ini ada tiga resep ya bagaimana supaya kita diberkati Tuhan. Yang pertama adalah bersyukur dan memuji Tuhan. Yang kedua, takut akan Allah. Dan yang ketiga, suka akan firman Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar melakukannya dengan baik, menerapkannya dengan baik dalam kehidupan kita masing-masing, ya, saya percaya Tuhan akan memberkati kita dimanapun kita bekerja. Bukan hanya memberkati kita, memberkati keturunan kita dan anak cucu kita akan diberkati oleh Tuhan. Oke, kiranya Tuhan memberkati kita sore hari ini. Ya.